Iran menuding Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata. Militer Iran melakukan serangan balasan ke kapal induk Amerika Serikat di Selat Hormuz. Hal ini sangat ironis karena eskalasi terjadi ketika upaya perundingan damai mengalami kemajuan. Militer Iran melakukan serangan balasan terhadap Amerika Serikat di Selat Hormuz. Iran menuding Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata. Rentetan senjata terlihat melakukan pencegahan terhadap serangan balik dari militer Irak. Iran menargetkan sejumlah kapal perang dan satu kapal induk milik Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika Serikat melakukan serangan ke wilayah pelabuhan di Qesem dan Bandar Abbas. Pejabat senior Amerika Serikat mengkonfirmasi kepada media Amerika Serikat bahwa militer Amerika Serikat juga menyerang pos pemeriksaan Angkatan Laut Bandar Kragan di Minab, Irak. Pemirsa, untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat siang Pak Hasibullah. Selamat siang Mbak Lista. Baik, Pak Hasibullah, melihat dengan adanya klaim Amerika bahwa Amerika ini membalas serangan begitu. Kalau menurut Anda ini, apakah Amerika Serikat ini baru menyerang, kita ketahui Amerika beberapa waktu lalu menyerang tanker Iran. Inikah apakah Amerika ini murni memiliki strategi compliance atau memaksa lawan berubah, dan atau mungkin sebenarnya Amerika sengaja main di gray zone agar Iran yang pertama kali menarik pelatuk perang dengan Amerika? Ya, makasih Mbak Lista. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Lista, izinkan saya untuk menyampaikan fakta terbarunya di hari ke-33 dari gencatan senjata ini. Yang bisa kita sampaikan bahwa per hari ini, jam ini, Iran belum memberikan balasan atas proposal 14 poin yang telah disampaikan oleh Trump, yang juga telah dikawal dengan berbagai macam serangan, termasuk yang disampaikan oleh Mbak Lista tadi, upaya-upaya provokasi dan serangan yang dilakukan di Selat Hormuz, sehingga dalam 3 hari terakhir mengalami eskalasi dan bahkan jatuh korban dari pihak Iran. Nah, persoalannya ini sudah jatuh tempo. Kalau berdasarkan deadline yang disampaikan oleh Donald Trump, itu diharapkan balasan Iran atas proposalnya maksimal hari Sabtu terakhir. Nah, sekarang kurang lebih sudah jam 4 kurang 10 menit waktu Amerika di hari Minggu. Artinya sudah melewati batas yang telah disampaikan oleh Donald Trump. Mestinya kalau konsisten dengan apa yang disampaikan, maka Iran sudah mendapatkan serangan yang besar, yang dikatakan jauh lebih besar daripada serangan-serangan yang terjadi sebelumnya. Ya. Oleh karena itu, dengan adanya fakta paling tidak per detik ini, yaitu kurang lebih 3-4 jam dari jam 12 hari Sabtu terakhir waktu Amerika, dan belum ada realisasi daripada ancaman yang dilakukan, maka ini yang saya bilang membuat diplomasi Amerika, terutama yang semenjak tanggal 1 Mei yang saya kategorikan sebagai fase ke-6, di mana berupaya untuk memberikan daya kembali, terutama setelah
mungkin Donald Trump dengan timnya merasa terbebas dari ancaman 60 hari dari wewenang perang yang diberikan oleh Undang-Undang 73. Kita melihat adanya kayak semacam upaya peningkatan dan memberikan power kembali kepada diplomasi Amerika dengan cara memberikan ultimatum dan serangan-serangan kembali. Tapi dengan tidak adanya apapun yang dilakukan sampai hari ini, kurang lebih 4 jam setelah lewat hari Sabtu waktu Amerika Serikat, maka menurut saya ini kembali menurunkan daripada diplomasi Amerika kembali ke pola yang saya sampaikan di fase 5, yaitu pertanggal 21 April. Di mana kalau kita pahami dalam konteks itu, Amerika betul-betul mengalami situasi diplomasi yang saya gambarkan menukik ke bawah. Kenapa menukik ke bawah? Karena saat itu kita tahu Trump juga telah memberikan ultimatum maksimum kalau Iran tidak datang ke Pakistan untuk berunding dan lain sebagainya, dan ternyata Iran benar-benar nggak datang. Kalaupun datang, maka itu bukan dalam rangka memenuhi gertakan ataupun takut kepada intimidasi yang disampaikan oleh Trump, melainkan sebuah agenda independen. Nah, sejak tanggal 21 April kemarin atau fase kelima dalam catatan saya melihat pola diplomasi Amerika terutama di hadapan Iran itu menukik tajam. Walaupun Iran menyampaikan ancaman apapun, termasuk yang terbaru, yang 3 hari ini, walaupun melakukan provokasi, Iran membalas dan seakan-akan Iran tidak mau peduli. Faktanya sampai hari ini Iran tidak memberikan balasan yang diharapkan oleh Amerika, bahkan telah dibumbui dengan berbagai macam ancaman-ancaman. Jadi ini sekali lagi di satu sisi bagi Amerika justru membuat upaya untuk diplomasinya punya daya kembali mengalami kegagalan, dan sebaliknya dari sisi Iran saya melihat dia semakin kokoh dengan diplomasi tangan di atas yang kalau kita baca sebenarnya sudah dari perundingan pertama itu Iran megang kendali diplomasi tangan di atas karena yang terjadi di lapangan itu sesuai dengan syarat dia. Perundingan pertama terjadi karena dia mau kompromi, dan perundingan kedua tidak terjadi karena dia tidak mau kompromi. Jadi ini yang saya bilang posisi diplomasi tangan di atas yang berhasil dipertahankan oleh Iran di fase ke-6 bahkan sampai hari ini. Berarti bisa dikatakan Amerika ini miscalculation gitu dengan adanya penyerangan tanker-tanker Iran dan berharap Iran mau berdamai, mau berdiplomasi dan mau menerima syarat-syarat yang diajukan oleh Amerika. Tapi sejauh ini tadi Anda sempat sampaikan dengan kata lain adalah Iran sebenarnya masih unggul dan masih enggan untuk menyetujui persyaratan yang diserahkan oleh Amerika, begitu? Saya melihatnya bisa ada beberapa hal kalau kita mau mempelajari, memahami kenapa kok Iran sampai sekarang tidak memberikan jawabannya itu. Yang pertama sangat mungkin karena adanya yang saya sebut sebagai perubahan culture kepemimpinan. Kalau pada zaman sebelumnya itu lebih mudah karena memusat kepada kepada pemimpin spiritual tertinggi Ali Khamenei, tapi sekarang penggantinya Mujtaba dalam keadaan sakit walaupun belakangan disampaikan sudah mulai sembuh, tapi situasi keamanan tidak memungkinkan untuk kemudian gampang koordinasi. Jadi saya melihat dari kepemimpinan yang tunggal menjadi kepemimpinan kolektif atau ijma yang kemudian ditambah lagi dengan kesulitan-kesulitan lapangan, upaya pengetatan keamanan karena takut Mujtaba diperlakukan sebagaimana ayahnya. Jadi sangat mungkin itu sebabnya, dan ini mungkin yang disebut oleh Amerika bahwa tidak ada lagi pemimpin di Iran. Jadi orang-orang Amerika merasa susah koordinasi dengan siapa. Padahal yang menurut saya lebih dekat dengan kenyataan, ada perubahan culture kepemimpinan dari yang awalnya tunggal kepada pemimpin tertinggi yaitu Ali Khamenei, sekarang menjadi agak lebih konsensus karena kondisi Mujtaba yang belum sembuh total. Yang kedua, juga ada kemungkinan bahwa ini disebabkan oleh kayak semacam tekanan psikologis yang sengaja dipermainkan oleh Iran, mengingat Trump sudah menggunakan berbagai macam ultimatum. Dan yang ketiga, ini faktornya juga, Iran tidak ingin terlihat tunduk oleh tekanan-tekanan Amerika. Karena itu dia sengaja untuk kemudian menunda atau memperlambat jawabannya ini
sebagai sinyal kepada publik Iran dan publik internasional bahwa Iran tetap dengan posisi diplomasi di atas, dia tidak ingin tunduk di hadapan Amerika dan dia siap. Nah ini yang paling mengerikan, dia menyatakan siap untuk kemudian kalau ini masuk dalam skenario terburuk, termasuk kembali ke perang terbuka. Jadi memang posisi Iran sudah pada posisi yang sangat kokoh menurut saya, dan justru kondisi ini membuat Amerika minimal secara persepsi, secara tampilan itu terlihat dia tidak mengendalikan kondisi dan keadaan paling tidak di Selat Hormuz. Nah ini cukup menarik Pak Hasibullah, karena Anda sempat sampaikan untuk posisi dari Iran sendiri bisa dikatakan saat ini masih kokoh. Tapi ada narasi Pak Hasibullah bahwa untuk ekonomi Iran ini terpuruk, dan IRGC juga sempat menyampaikan bahwa untuk ekonomi Iran ataupun untuk keamanan militernya sendiri, walaupun sudah mendapatkan serangan di Qasem dan Bandar Abbas, menurut Anda apakah tekanan militer dari Amerika Serikat ini justru membuat faksi garis keras di Iran ini semakin solid, atau justru nantinya ke depannya akan menjadi titik pemecahan stabilitas internal di Iran itu sendiri? Saya mencoba netral, senetral-netralnya tidak termasuk dalam katakanlah kungkungan diksinya Iran ataupun Amerika. Kalau saya menggunakan istilah keras dan tidak keras, itu seakan-akan framing yang sudah dimainkan oleh Amerika. Saya mungkin akan menggunakan istilah semakin menguatnya kelompok-kelompok perlawanan terhadap hegemoni atau upaya kekuasaan dari Amerika dan sekutunya. Kalau boleh kita menggunakan istilah kelompok perlawanan, maka menurut saya memang salah satu akibat daripada kesalahan kalkulasi Amerika, terutama Trump, di dalam mengikuti rayu maut, rayu buta Netanyahu, salah satunya adalah dia justru menimbulkan atau mewujudkan sebuah kepemimpinan yang saya menyebutnya bisa jauh lebih keras dalam perlawanannya kepada Amerika dan Israel dibanding katakanlah zamannya Ali Khamenei, yaitu dengan meninggalnya Ali Khamenei yang digantikan oleh anaknya Mujtaba. Saya menyebutnya dalam banyak media sejak awal perang, Mujtaba ini adalah bukan hanya Khomeini kedua. Awal-awal Mujtaba terpilih kurang lebih di 10 hari pertama setelah perang dilakukan tanggal 28, itu banyak media menyebutnya Mujtaba sebagai Khomeini kedua. Saya lebih menggunakan istilah Khomeini plus plus. Kenapa? Karena Mujtaba akan tampil seperti Khamenei, tapi dalam situasi dan keadaan yang saya menduga akan jauh lebih keras dalam melawan kekuasaan daripada Amerika Serikat. Sudah pasti karena faktor ideologi, sudah pasti karena faktor pemikiran, tapi yang tidak dimiliki oleh bapaknya, bahwa seorang Mujtaba menjadi pemimpin dalam situasi perang, di mana perang itu membuat ayahnya sendiri dan banyak keluarganya meninggal di sekitarnya. Bahkan Mujtaba sendiri sampai sekarang masih dalam keadaan luka, belum sembuh sepenuhnya. Artinya apa? Kalau kita lihat secara kemanusiaan, maka Khomeini, Mujtaba akan membawa kondisi di mana itu akan jauh lebih kuat, jauh lebih strong, jauh lebih menentukan daripada situasi yang dimiliki oleh ayahnya yang notabene tidak terpilih dalam keadaan darurat seperti Mujtaba. Nah, oleh karena itu kalau kemudian sekarang muncul suara-suara yang lebih keras ya, termasuk di parlemen saya membaca itu sudah mulai muncul misalkan tentang Hormuz, sudah mulai dianggap sama berharganya dengan senjata nuklir. Berarti kalau ini yang terjadi, maka akan ada upaya-upaya dari Iran yang memperlakukan Hormuz sedemikian mahal sebagaimana mereka memperlakukan katakanlah senjata nuklir yang selama ini dituduhkan kepada mereka. Jadi sekali lagi sangat besar menurut saya kemungkinan kalau kemudian banyak kelompok-kelompok di Iran yang sekarang menjadi lebih keras, terutama dengan situasi yang tadi disampaikan, dengan perang ekonomi sekarang, itu mau tidak mau membuat rakyat dari kedua belah pihak itu harus berhadapan dengan situasi yang jauh lebih berdampak secara ekonomi, bahkan bukan hanya kedua negara, tapi kita juga. Nah persoalannya kalau ini kita mau bandingkan secara ekstrim di antara Iran sama Amerika, kalau sama-sama ini perang ekonomi, artinya kan ini perang orang lapar. Siapa yang berani bertahan dalam kelaparan, dia akan menang. Nah, di situ menurut saya logika ekonomi, logika kebudayaan, Amerika tidak akan bisa untuk kemudian
menghadapi rakyat Iran yang sudah bertahun-tahun, mungkin mereka sudah mengalami, kalau bahasa Indonesia mungkin biasa puasa Senin Kamis, karena bertahun-tahun mereka disanksi, bertahun-tahun mereka Embargo. di blokade, bertahun-tahun mereka dipersulit oleh Ya. Amerika dan sekutu-sekutunya. Jadi kalau kita bicara tentang perang ekonomi, justru saya khawatir Iran kembali mendapatkan cara untuk bertahan dan pada akhirnya bisa mengalahkan Amerika dan Israel. Nah, itu yang saya bilang dari awal, mungkin perang ini awalnya dimaksudkan untuk menggulingkan rezim, mengganti rezim. Tapi kalau Amerika dan Israel tidak hati-hati, bisa jadi Trump dan Netanyahu yang terguling lebih dulu dan dia kehilangan kekuasaannya. Baik, berarti dengan kata lain Pak Hasibullah, kalau misalkan dari sudut pandang Anda dengan kesalahan kalkulasi yang dimiliki oleh Amerika, apakah untuk serangan ataupun manuver militer yang diberikan Amerika Serikat ini semata-mata hanya distraksi dan juga untuk menutupi isu domestik Amerika, atau justru memang Trump ingin nantinya all in untuk menghancurkan Iran sebelum masa jabatannya habis menurut Anda? Kalau saya baca dari awal, sebenarnya memang Amerika atau Trump ya, ini sudah teryakinkan sedemikian rupa untuk bisa menghancurkan Iran sekarang. Terakhir itu tulisan dan laporan dari The Guardian, saya bacanya di Al Jazeera dalam versi bahasa Arabnya, itu dengan jelas menyampaikan bagaimana katakanlah Trump awalnya teryakinkan oleh Netanyahu untuk segera melakukan serangan sekarang karena ibaratnya Iran lagi lemah dan ini akan segera menghancurkan rezimnya. Tapi ternyata setelah serang dilakukan, itu tidak ada tanda-tanda kelemahan rezim dan perlawanan terus semakin berkobar. Itulah yang selalu sampaikan dalam banyak media secara analisis waktu, kita bisa kembali ke kurang lebih 10 hari pertama semenjak perang ini, setelah Mujtaba dilantik pada hari ke-10 itu, lalu kemudian di hari ke-25 dari perang, itu kemudian Trump sudah mulai, saya menyebutnya nginjak rem, sebagai upaya untuk perang ini segera berakhir. Dan semakin ke sini, laporan-laporan terkait dengan keretakan hubungan di antara Trump dengan Netanyahu itu semakin banyak. Kalau awalnya Netanyahu dengan Trump begitu kompak dalam mengupayakan perang ini, tapi justru semakin ke sini, itu Netanyahu dan Israel yang saya baca tidak diberikan laporan dan perencanaan secara detail terkait dengan bagaimana upaya mengakhiri perang ini. Termasuk terkait dengan perkembangan perundingan dengan Iran. Nah, ini yang menurut saya semakin menunjukkan bahwa mungkin, kembali ke pertanyaan Lista tadi, sangat besar kemungkinan memang Trump ini ingin perang ini menang besar dalam waktu yang tidak berlama-lama. Trump sendiri juga sudah sampaikan sebelum perang kurang lebih 5-6 minggu. Tapi karena ini di luar kontrol, tidak sesuai seperti rayu mautnya Netanyahu, Trump sadar ke depan juga akan banyak agenda politik, agenda ekonomi, maka sebenarnya dari hari ke-25 tadi, Trump sudah melakukan berbagai macam upaya injak rem dengan diksi-diksi optimistis yang dia buat, perpanjangan ultimatum yang terus dia buat agar Iran bisa kembali ke perundingan dan memberikan apa yang dia mau, sehingga Trump bisa berakhir lebih cepat dan ini bisa digunakan untuk katakanlah kado bagi partainya Republik untuk bisa menghadapi pemilu di November mendatang. Dan menurut saya sampai sekarang Trump masih berupaya untuk menjadi dan mencari lirik yang terindah untuk lagu terakhirnya untuk menutup perang ini, tapi sepertinya Iran sampai sekarang tidak memberikan lirik yang paling indah itu. Justru sekarang Iran konsisten memberikan perlawanan sehingga setiap kali dia mau berakhir dengan versi dan skenarionya, justru Iran datang dengan skenario baru yang justru membawa ending itu, lirik yang indah itu kepada pihak Iran daripada ke pihak Amerika Serikat. Baik, Pak Hasibullah, menurut Anda dari hubungan antara Amerika dan Iran yang tidak kunjung reda, bahkan justru semakin memanas, menurut Anda sentimen dari rakyat Arab ini sendiri, mereka ini nantinya ataupun Anda saat ini melihat apakah mereka akan mendukung Iran karena narasi melawan imperialisme Barat, atau justru mereka sudah sama-sama capek dengan instabilitas yang dipicu oleh kedua belah pihak? Saya melihat memang perlawanan baru sepertinya akan muncul dari Teluk, kalau bacaan saya ya. Ini Teluk walaupun sudah katakanlah diberikan peringatan sama Iran, sepertinya belum akan sadar siapa yang sebenarnya musuh dan sebenarnya siapa yang sebenarnya lawan. Saya membaca dalam beberapa perkembangan terbaru, sepertinya
Teluk masih akan menganggap bahwa musuh itu adalah Iran daripada Amerika dan Israel. Walaupun nyata-nyata berbagai macam peralatan militer canggih yang dimilikinya, yang diharapkan mampu melindungi Teluk dari serangan luar dan serangan dalam, yaitu rongrongan dari rakyatnya sendiri, itu ternyata pertanggal 28 April 28 Februari perang ini terjadi itu tidak terbukti. Tapi sekali lagi rupanya ini belum akan segera mampu membuat negara Arab Teluk, paling tidak rakyatnya, elitnya, saya dulu sampaikan begitu, untuk kemudian tersadar siapa lawan dan siapa kawan. Saya selalu kasih gambaran Mbak Lista tentang negara-negara Arab secara umum dan Arab Teluk kaitannya dengan terutama Israel dan Amerika dengan gambaran seperti tubuh yang menoleh. Dari leher ke bawah itu sebenarnya rakyatnya adalah membelakangi Amerika dan Israel. Mereka tidak suka sama Amerika dan Israel. Tapi dari leher ke atas, yaitu elitnya, banyak yang senyum-senyum, bahkan bisa disebut cipika-cipiki dengan orang Israel dan terutama lagi dengan orang Amerika. Nah ini faktanya yang selama ini terjadi. Nah Iran menginginkan agar ke depan Teluk bisa sama-sama tidak katakanlah diganggu oleh keberadaan Amerika, dan yang menurut saya itu persoalan lain lagi, terutama kalau bicara soal hukum dan kebebasannya. Memang pada akhirnya masing-masing negara punya kebebasan untuk bekerja sama dengan siapapun. Tapi kalau kita bicara politik, saya menyebutnya Teluk sepertinya juga masih akan kembali ke pangkuan Amerika, juga sebagian akan lebih erat dengan Israel, dan itu artinya akan terjadi hubungan yang lebih lebih tidak stabil, bahkan bersifat konfliktual dengan Iran yang merasa sekarang sudah kehilangan semua akibat serangan yang dilakukan oleh Amerika dan Israel. Jadi ke depan Iran juga akan lebih keras di dalam menghadapi mungkin negara-negara manapun yang dianggap bekerja sama dengan Amerika dan Israel. Baik, terima kasih banyak Pak Hasibullah Satrawi selaku pengamat Timur Tengah sudah bergabung bersama Breaking News, dan salam sehat Bapak. Pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali dengan rekan saya Diandra Mukni. Saya Arlisa Hadi pamit undur diri.